warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasron, mengajar di MIM Pojok Tawangse, Sukoharjo, Jawa Tengah. Saya peserta PPG Daljab batch 1 tahun 2025. LPTK kami UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pada pagi hari ini saya mengajar di kelas 5 dengan mapel Akidah Akhlak dan akan menyampaikan materi Asmaul Husna. Satu adalah sifat Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kegiatan kami lancar, berjalan dengan lancar tanpa ada halangan satupun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semuanya sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Coba sebelum kita belajar, mari kita berdiri sebentar. Coba berdiri. Coba tengok kanan kiri kita, ada sampah apa enggak? Kalau ada sampah, coba dibuang di tempatnya. Ya, silakan. Materi pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Siapa yang siap, yang bisa memimpin doa? Oh iya, Mas Iqbal. Siap, gerak, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan materi yaitu Asmaul Husna. Dan pada pagi hari ini kita membahas 3 Asmaul Husna. Satu adalah Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is ya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Pagi hari ini kita membahas yaitu materi Al-Muhyi ya. Al-Muhyi adalah artinya sifat Al-Muhyi. Sifat Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan ya. Allah Maha menghidupkan. Ini ada contoh sebentar, contoh sedikit, yaitu adalah seorang anak kecil. Ini bisa hidup karena apa? Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan. Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Al-Muhyi, makhluk hidup yang ada di dunia ini tidak satu pun dengan sendirinya hidup. Jadi semua itu ada yang menciptakan, semuanya itu ada yang menghidupkan. Itu siapa yang menghidupkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah sedikit yaitu seorang raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu adalah raja yang sangat zalim, yang mempunyai kekuasaan, dia bisa menguasai, tetapi dia tidak bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Karena apa?
tidak mempunyai sifat al-muhyi. Yang mempunyai sifat al-muhyi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua makhluk hidup yang di dunia ini, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup karena apa? Allah yang menghidupkan. Seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu diberi mukjizat oleh Allah bisa menghidupkan manusia. Tetapi dia bisa menghidupkan manusia itu karena seizin Allah. Seandainya dia tidak diberi izin oleh Allah, maka dia tidak bisa menghidupkan manusia. Maka dia bisa menghidupkan manusia yang sudah mati itu karena apa? Izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang difirmankan oleh Allah, inna nahnu nuhyi wa numiitu wa ilainal masir. Yang artinya sesungguhnya kami Allah menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali. Jadi semua yang menghidupkan adalah Allah, dan kita akan kembali kepadanya. Allah, apa bukti dari Allah mempunyai sifat al-muhyi? Yaitu apa? Ada kehidupan manusia, ada kehidupan hewan, ada kehidupan tumbuh-tumbuhan, bahkan tanah yang sangat gersang, tanah yang tandus, tidak ada pertumbuhan, tidak ada kehidupan. Allah bisa menghidupkan tumbuh-tumbuhan di tanah yang gersang itu dengan cara apa? Menurunkan air hujan sehingga tanah itu menjadi subur dan ada penghidupan. Semuanya itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang mempunyai sifat al-muhyi. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna yang kedua adalah Allah mempunyai sifat al-mumit, yang artinya Allah yang maha mematikan. Allah yang maha mematikan. Dilanjutkan yaitu Asmaul Husna yang nomor 2, yaitu al-mumit, ya. Al-mumit nih, pengertian al-mumit. Al-mumit adalah Allah maha mematikan. Al-mumit artinya Allah maha mematikan. Jadi Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk yang mengalami hidup pasti akan mengalami kematian. Ada penghidupan, ada kematian, ada pertemuan, juga ada perpisahan. Ya. Seperti ini, ada kehidupan, juga ada kematian. Ya. Allah mempunyai sifat al-mumit. Artinya apa tadi? Allah maha mematikan. Apa bukti? Apa buktinya Allah maha mematikan? Apa buktinya Allah maha apa tadi? Allah maha mematikan, yaitu Allah mematikan hambanya, Allah mematikan manusia. Allah tidak kesulitan untuk mematikan hamba-hambanya. Tapi apa? Dengan cara yang berbeda-beda. Ada Allah menurunkan musibah berupa bencana alam, banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor. Maka terjadilah kematian yang sangat banyak. Allah tidak kesulitan untuk mematikan hambanya. Juga Allah tidak takut untuk mematikan hambanya, walaupun hamba itu mempunyai kekuasaan seperti Fir'aun, seperti orang yang nomor 1 di Indonesia, yaitu para presiden. Itu sudah mendahului kita. Itu membuktikan bahwa Allah tidak kesulitan untuk mematikan hambanya. Yang seterusnya adalah hikmah.
Apa hikmahnya kita mengimani, kita mempercayai sifat al-muhyi, sifat al-mumit? Apa hikmahnya kita mengimani sifat al-mumit? Yaitu satu, kita bisa mengekang hawa nafsu supaya kita tidak melaksanakan yang dilarang oleh Allah. Karena apa? Ingat kematian. Yang seterusnya kita bisa beramal dengan baik, ya, beramal dengan baik. Karena apa? Ingat kematian. Yang seterusnya kita bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan sesuatu yang baik dan meninggalkan larangan-larangannya Allah, mengajak yang baik dan melarang yang tidak baik. Karena apa? Kita ingat dengan kematian, ya. Maka apabila kita sudah dimatikan oleh Allah, apabila kita sudah mati, maka tidak ada yang kita bawa untuk menghadap Allah kecuali dengan amal ibadah yang baik. Yang seterusnya yaitu al-ba'isu, ya. Tadi kita sudah membahas yaitu Asmaul Husna, ya. Satu adalah al-muhyi, artinya apa? Allah maha menghidupkan. Yang nomor dua adalah al-mumit, yaitu Allah maha mematikan. Yang seterusnya adalah al-ba'isu, al-ba'is, yaitu Allah maha Allah membangkitkan, ya. Allah membangkitkan manusia yang sudah mati, dibangkitkan lagi besok di hari kiamat. Termasuk rangkaian dari kiamat itu kan apa? Yaumul ba'ats, yaitu Allah membangkitkan manusia yang sudah mati, dihidupkan lagi. Itu ya. Apa hikmahnya? Apa contohnya? Ya, apa contohnya? Allah mempunyai sifat al-ba'is. Contohnya seperti kita pelajari ini, ya, kita dibangkitkan semangat belajar, kita dibangkitkan untuk selamat belajar lagi, semangat yang belajar. Kemudian apalagi contoh apa itu sifat al-ba'is. Pada suatu saat Rasulullah ditemui oleh orang kafir Quraisy. Yang namanya orang kafir, ia tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Dia mendatangi Rasulullah dengan membawa sepotong tulang. Kemudian tulang itu dihancurkan sampai hancur lebur. Kemudian tulang itu digenggam. Setelah tulang itu digenggam, kemudian ditaburkan. Dia berkata, "Ya Muhammad, siapakah yang bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur ini?" Kemudian Rasul berkata, yang bisa menghidupkan tulang ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia akan membangkitkan lagi, ya, dan Dia akan memasukkan kamu ke dalam nerakanya Allah. Itu itu membuktikan bahwa Allah mempunyai sifat al-ba'is. Tadi sudah saya sampaikan dari materi awal sampai ke sifat Allah al-ba'is. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa bukti bahwa Allah mempunyai sifat al-mumit? Ayo, Mbak, siapa itu? Mbak Yuna. Ya, betul ya. Buktinya Allah tidak merasa, Allah tidak kesulitan untuk mematikan hambanya. Dan yang seterusnya, coba sebutkan, coba jelaskan hikmah, ya. Hikmahnya Allah mempunyai sifat al-muhyi. Hikmah kita mengimani bahwa Allah mempunyai sifat al-muhyi.
Ya, Mas apa namanya? Mas Susama. Oh, yang keras, yang keras. Ya. Yang seterusnya, tadi setelah mendengar keterangan dari saya, ya. Arti dari al-ba'is. Siapa yang bisa? Apa artinya al-ba'is? Allah Maha membangkitkan, ya betul ya. Al-ba'is itu Allah Maha membangkitkan, ya, manusia yang sudah mati itu dibangkitkan oleh Allah. Ya. Yang seterusnya, coba contohkan sikap kita, ya, meneladani sifat Allah al-ba'is. Apa? Ya, Allah membangkitkan semangat kita dalam belajar. Ya, apalagi? Ya, Allah membangkitkan manusia setelah mati, besok di hari kiamat akan dibangkitkan lagi. Seterusnya siapa yang contoh lagi? Siapa yang bisa mencontohkan bahwa Allah mempunyai sifat al-ba'is? Siapa? Allah membangkitkan semangat dalam belajar. Ya, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat dan kita bisa melaksanakan. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.